Tapi Link bisa, udah Link di dari ban. mana? Gue tadi Oh, iya, mau pikir Link. Link, tapi gue juga Lancelot. Nah, gue yang burn out. Lancelot. Gak apa-apa Lancelot. Kita jadi satu. Sepakat Gue juga Lancelot ya. sepakat ya. Enggak, karena gue juga pikir Lancelot tadinya. Iya. Enggak, gue kegocek gara-gara Ranger Mas ngomong Brodinya ini buat di mid sih. Ya tapi kan gak ada yang tahu. Iya, makanya. Oke, Gak lihat. ada kemungkinan. Jatuh Kepada Kagura atau Lancelot. Estes. Kegocek Kami- udah semuanya. Kami Kalung Emas. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unexpected lagi dari Luminaire. Estes, satu hero yang masih disimpan. Dan betul ternyata feelingku. Aduh, emang kalau dalam sebuah hubungan tidak perlu mendengarkan pihak-pihak lain. Pakai feeling sendiri. Kredibilitas dipertanyakan. Ingat, percayalah dengan pasanganmu sendiri. Yap, itu dia. Oke. Karena untuk sekarang kita melihat ada 5 hero dari masing-masing tim yang sudah stay pada Glue, Granger, Rafaela, Janga dan juga lampu-lampu untuk Megatron. Sementara Brody, Harit, lalu Estes, Pakito dan juga Popolin Kupa untuk EVOS Legends. Ini adalah game penentuan. Akankah Bigetron Alpha mampu membawa game ini menuju ke game yang ketujuh? Ataukah EVOS memantapkan kemenangan mereka dengan 4-2 dan kembali mengukirkan nama mereka di deretan juara MPL Indonesia? Let's go into the land of down. Game yang ke-6 kali ini akan menentukan siapa yang akan menjadi pemenang atau jangan-jangan ini akan ditahan dan menuju ke arah game yang ke-7. Dan ternyata lihat versiknya langsung mengganggu pergerakan daerah mid lane. Sedangkan sisi sampingnya seperti biasa tidak mau terlalu terburu-buru untuk team fight dan bahkan EVOS Luminaire. RKT ini udah game yang ke-6, lagi-lagi Bras diganggu jungle-nya. Gak ada mau niatan ganggu jungle balik Versik. Gak ada niatan. Belum ada balasan nih tadi. Iya. Sudah beronde-ronde. Belum ada balasan Lu loh. lihat diganggu. Berhasil ngomong, ya elah hari-hari ini begini. Oke, tapi kali ini Anti-Match masih melakukan freeze lane aja. Dia benar-benar mencoba untuk memainkan pola dari Glue-nya Ripo biar benar-benar dipaksa untuk balik. Dan sementara di sisi lain, kalau misalkan melihat dari menit yang pertama kayak gini masih adem ayem, hanya saja ada pergerakan sedikit untuk mengganggu-ganggu dan bahkan pergerakan dari Bigetron Alpha belum terlihat terlalu objektif ke arah ya mungkin ke arah turtle-nya kali ya. Tapi kalau Lagi kali pergerakan ini, menit yang kedua. tapi kalau kali ini dari tim EVOS berhasil mendapatkan game yang keempat, ya kan, untuk timnya. Lagi dan lagi Harit membawa juara untuk EVOS Legends. Seperti di season 4 dan juga Iya, Harit Emas. benar. Dan juga M1 waktu itu ya. Yes. Sementara Brans, kalau untuk kali ini kita lihat balik lagi menuju ke bagian bawah masih santai, belum ada sebuah tekanan yang begitu bisa dimasukkan ke arah tubuhnya. Tapi Rainbow di bagian tengah masih diberikan untuk farmingan. Alright, Versi bakal coba untuk ke arah bawah lane terlebih dahulu, tapi sepertinya Brand berikan damage. Luminar masih bertahan dan lihat dan Sonata dan juga dua Aegis sudah dikeluarkan. Rainbow masih mau lebih. Versi is coming. Rainbow yang dituju udah gak ada purify, ternyata masih ada dan bahkan Anti-Match mencoba standing out permainan dari seorang Ripo. Oke, Brody, yang sudah sekian lama, ada beberapa minggu kita tidak melihat kehadirannya, tapi namun untuk kali ini hadir kembali. Tone apart memorinya siap untuk dikeluarkan, PR memberikan menangkap sebuah Brody-nya. kenangan buruk. Ada Ripo juga mulai mendekat ke bagian depan. Udah ada sebuah lingkaran langsung dikeluarkan begitu aja, sedikit lagi yang tersisa. Turtle-nya pun kali ini menjadi milik dari EVOS Ripo Legends. langsung lihat sana first blood didapatkan, tapi lihat Ripo langsung bertengger Gak ada di kepala damage. seorang Verging. Gak ada damage. Ripo sekarang terbawa tapi masih ada Luminaire dan bahkan Ripo yang mundur. Luminaire sudah benar-benar menjadi satu buah P3K keliling dan lagi-lagi abang yang sangat baik menyelamatkan hari seorang adiknya. Split, grab. Ternyata tidak berhasil mendapatkan satu momentum terhadap Versik. Walaupun Versik yang dituju, namun balik lagi Brans yang ditumbangkan. Tidak akan ada damage dealer yang paling tinggi di early game. Karena jungler sangat berpengaruh di early game. Dan bahkan turtle-nya diamankan oleh Versik. Dan ini akan menjadi keuntungan banget bagi teman-teman dari EVOS Legends. Karena mereka kali ini sedang leading gold. Bahkan menuju ke angka 1.300. Tapi lihat Anti-Match seorang diri, Knockout Strike yang gak kena, masih mau lebih, dan masih ada dash ke arah belakang, masih coba kabur, tapi ternyata one hit dari seorang Brans menumbangkan seorang Anti-Match. Terlalu barbar Anti-Match untuk kali
ini. Purple Buff diamankan oleh seorang Persik dengan cukup indah dan mudah. Para pemain dari tim EVOS Legend kali ini benar-benar menjadi salah satu momok yang menyeramkan. Ingat, Brody memang sudah di-nerf, tapi range-nya itu loh. Range-nya itu yang bakal sulit untuk para pemain dari tim Bigetron Alpha. Apalagi kalau ada Path of Memory, walaupun ada Brave Fighters masih bisa dihindari ketika dia ngangkat ketek genjetru. Bujedap. Genjetru. Ini banyak banget yang ngangkat ketek itu berbahaya ya. Emang pada nggak punya ketek? Iya, Pak, pada ngangkat. Ya memang udah, benar. nggak salah kan. Bapak jangan ikut-ikutan ya. Karet juga nggak ketek kok. Kalau iya, Chrono sama. Dash begini. Iya. Pulung ya, Be, pulung ya. Bolong iya, jangan diganti makanya. Tapi kali ini udah memasuki menit yang keempat dengan perbedaan gold yang makin signifikan. Melihat Luminer yang sudah level 5 makin sulit sepertinya untuk menumbangkan Rek dan juga Luminer di bagian mid. Apalagi REKT-nya kali ini tidak mengamankan item roaming. Malah Luminernya dan bahkan di sisi lain kita bakal lihat itu Ripo split Ya split ampun. sudah digunakan. Mencoba untuk Lucu mundur. banget. Dikejar-kejar. Ayo sini nak tapi Ya masih ampun, terlalu lucu jauh banget. dan bahkan bottom gold shield to red seperti yang akan diamankan oleh EVOS Legends. Tapi kalian Yap. sadar gak kenapa itu Brody? Kenapa? Karena gini, mereka butuh untuk menumbangin hero tebal seperti Ripo dengan Glue-nya. Oke. Tapi mereka nggak bakal pakai ke arah satu buah poin, tapi akan diamankan. Tapi Clover tak bisa bertahan. Sebelum kita bahas, kita lihat dulu tim Federa top lane. Tapi dia nggak mau bermain pasif dengan karinya. Ngerti nggak? Jadi secara nggak langsung, ini kari versi Persik. Lihat deh nanti. No, nggak cuma itu. Tapi jujur ya, untuk Brody versus Granger aku memang kadang megang ke arah Brody-nya sih. Oke, anti-match seorang diri lagi dan lagi coba dijemput RKT. Masih ada trap di sana, masih ada flicker dan Tersawar. RKT langsung ada damage diberikan, tapi langsung ada Brave Factor. Ternyata Katie dilakukan, Luminer datang, langsung ultimate, baru lagi darahnya, dan bahkan Persik is coming membuat para pemain dari Bigetron Alpha sedikit kewalahan, kabur, mundur. Ripo masih memberikan space untuk para pemain pulang, menuju ke arah Persik, coba dia jam-ejam, Ripo pun mundur, akhirnya gak memaksakan diri, memaksakan satu poin tambahan, tapi Persik lihat di sana, masih ada satu Luminer yang menyelamatkan hari seorang Persik. Siap didorong mundur. Ripo. Ripo tertinggal di belakang layar tetapi sebagai penjual alpukat yang begitu banyak alpukat kecilnya harus dilumpuhkan Udah kali gua ini. bilang, Persiknya udah gak bakal bisa disentuh. Bukan masalah dia dapetin poin kill atau enggak. Nih, Glow Yes, memang plus S-test, cuy. iya S-testnya itu. S-testnya yang menjadi concern untuk tim EVOS Legends. Dan itu adalah satu first pick, last pick yang luar biasa dari Zeiss. Bahkan kali ini sudah ada Courage Smash yang diamankan oleh seorang Luminer. Luminer benar-benar ingin menjadi support. Mungkin fleeting time adalah menjadi jawaban setelah ini. Lihat tuh red lagi yang diamankan. Dengan adanya Popol Kupa bakal diamankan dengan cepat. Namun di sisi lain kali ini pertukarannya mungkin bisa dibilang cukup tidak adil. Yap, langsung aja meneruskan ke arah inner turretnya, siap untuk mengamankan lagi turret selanjutnya. Benar-benar berhasil menghadapi itu semuanya. Oh, versi bahkan OTW ke arah satu buah brute force. Dan udah jadi menit Wah, yang ke-6. Ini benar-benar bakal jadi ancaman buat Bransnya. Bransnya tidak akan selenggang leha seperti di game-game yang sebelumnya dengan menggunakan Granger. Oke, tapi bukan hanya itu aja, tahu nggak? Di sini dari Glue-nya juga bakal sia-sia kalau dia ngincer ke Persik. Benar-benar sia-sia. Dengan brute force, dengan adanya Luminer, ini bakal sia-sia. Satu hal yang mungkin bisa Tower ditolong. of Memory dan dicopet begitu dicopet! saja. What? Versik si pencuri jungle. Counterpart Memory. Lagi-lagi dengan ingatan masa lalu dipecah begitu saja mendapatkan satu buah orange buff dari jungle tim Aksi Bigetron Alpha. heroik yang bahkan tidak terduga dengan satu botol dapat memori dan dua stack pasifnya langsung diamankan. Satu orange buff plus kali ini ada retribution yang tidak akan bisa dikontes dan dikasih ke arah Clover karena dia tahu Clover bakal berada di garis depan dan bahkan kalau kali ini Purple buff-nya pada diamanin Brans, diamanin terlebih dahulu Yes. dan akan bertukar dengan Purple dari seorang Persik dan Bigetron Alpha. Mereka harus sabar menunggu Brans membuka vision aja tadi di rumput kemana berada dari tim EVOS Legends karena Brans nggak mau lagi melakukan sedikit kesalahan supaya dia tidak terpick off dengan gampang. Dan ini EVOS Legend fight-nya kuat banget. Balik lagi ada Estes. Kalau seandainya dalam sebuah team fight meta solid dilakukan, ada Brody dari Versik, ada Harit dari Clover, akan menambah di sana 20% damage physical attack dari Versik dan juga 10% dari Clover. Anti-match, satu match everybody. Ini nggak baik Lagi. banget. Knockout terakhir dikeluarkan. Masih ada flicker dan bahkan Anti-match. lagi dan lagi. Kiting yang dilakukan. Offlaner bukan sembarang offlaner. Dengan satu buah momentum. Dia membuat banyak ultimate yang hilang. Bahkan 4 ultimate sudah hilang. Gua mengerti kenapa dia masuk karena ingin mendapatkan satu di bagian bawah. Anti-match dapat satu poin tambahan. Clover dan Wow. ke sana. Mid gak boleh pulang. Flicker digunakan karena Brave Factor lagi dan lagi. Persik dapetin satu buah orange buff tanpa ada counter. Digocek semuanya.
Dua hilang dikocek itu saja. Yap. Itu dah. Sudah tapi tuh depan memorinya. Sakit banget. Itu tuh tempat memori tanpa ada stack ini milik kita lihat. Tapi satu poin tambahan. Masih mau lebih langsung versi bikin Malefic Roar, Profesor. Langsung Malefic Roar, langsung lebih tajam lagi untuk mengincar ke arah turret. Ini dia, satu item khusus untuk menumbangkan turret dengan cepat. Versik benar-benar ingin mengamankan lini depan sekaligus menambahkan total damage untuk penetration di arah nanti di pertengahan game atau mid game. Tapi bahkan kali ini para pemain dari tim EVOS Legends mereka berada di posisi yang cukup diunggulkan. Lihat, Ripo agak sedikit kewalahan dan Ripo. Oh my god. Ikan apa yang bakal kita goreng bersama-sama dengan para caster? Ikan paus. Sumpah nih ikan ketemu gue goreng asal-asalan. Lu panci lu gede apa? Maaf. Sorry bro, kita nggak digoreng di panci bro. Di pantai. Buset. Kuat juga lu. Enggak, tadi ada satu buah dari bos gua. Iya. Gua aja tinggalin bos gue demi menonton final MPL G. Bos loh, dia tinggalin bosnya. Dan dia aja ngomong itu ke gua, bos gua. Namanya Bos Deddy Sionader. Bos Deddy Sionader. Iya, Luar biasa. Plus satu juga nih, kita dapatkan sebuah salam dari eSport Kalimantan di mana komunitas Mobile Legends yang ada di sana sekarang pun sedang mengadakan nobar. Yes, bener banget tadi. Banyak banget yang bilang sampai ini di spam. Kirim salam bang buat dari Banjarnegara, buat tim Next Crew, Akil, Aji, Kuku, Bilan, dan Gilang. Iya, udah dibaca ini ya, gila di spam sampai HP gue error nih kayaknya lama-lama bro. Oke, kalau gitu kita langsung masuk lagi back to the game. Oke, kali ini kita bakal bahas sedikit dari segi itemnya. Yang lihat dari sisi racknya sendiri, dia bahkan sudah mengamankan satu buah armor yang bakal menuju dari Dreadnought Armor, entah itu ke arah antivirus atau jangan-jangan dia juga mau bikin satu immortality terlebih dahulu agar tim fight-nya lebih pasti lagi. Sementara di sisi lain Bransnya baru saja mendirikan brute force-nya. Jadi masih kurang untuk dari segi pertahanan, dan Versik ini benar-benar sustain banget dan tanpa basa-basi Lord langsung diamankan, dan itu dia satu buah fleeting time dari Luminer. Sayap, tuh kan udah bilang. Ini benar-benar bakal strong banget di lini depan. Bener gak? Hey. Gue bilang sayap. Sayap, karena balik Disiapkan. lagi kalau misalkan emang mau ke Athena Shield, di sini Rainbow-nya belum memiliki deal damage yang cukup tinggi. Asquin One bahkan belum diamankan. Oke, tapi kali ini lihat ada Clover di sana. Versik pun bakal coba dapetin satu buah orange buff terlebih dahulu. Clover dikasih purple buff-nya. Lihat para pemain dari tim EVOS Legends sedikit demi sedikit mendisiplinkan permainan mereka. Ada Bapak Lord yang terhormat ya, top lane Profesor KB. Yes, dan kali ini pelan-pelan mencoba untuk menuju ke arah bagian top inhibitor turret. Langsung masuk menit ke-10. Perbedaan gold yang sangat signifikan 7.000. Apakah Bigetron Alpha mampu untuk melakukan defense kali ini? Tapi lihat, inhibitornya udah mulai dicolek. Torpedo member telah dikeluarkan. Para pemain dari tim EVOS Legends bakal fokus menuju ke arah depan sana. Dan lihat, di sini Meteor Shower masih coba untuk menahan seorang Bapak Lord terhormat. Tapi bukan hanya itu aja, di arah mid lane, Super Minute telah bergerak menuju ke arah turret dari tim Bigetron Alpha. Yap. Estes-nya pun masih standby untuk memberikan seluruh healingannya. Sementara itu pertempuran udah mulai akan pecah, sakit banget. Tuh depan memorinya, semua kenangan buruk Super dibereskan. Minion di arah bottom lane, fokus ke arah turretnya. Ada Luminer di depan sana. Bahkan para pemain dari tim EVOS Legends clearing minion dengan cukup cepat. Mereka fokus lagi karena masih ada satu minion di arah mid lane yang masih mereka tunggu. Yoi, masih ada satu wave di bagian atas ataupun di bagian tengah sudah mulai akan masuk. Pertempuran akan pecah sesaat lagi. Masih mengkaiting-kaiting aja. Dipantau oleh Clover, dipotong oleh seorang defense. Ripo hilang. Lihat, teman memori hampir menumpahkan Bigetron Alpha. Ini bencana. Super Minion telah bergerak di tiga lane yang berbeda. Bakal fokus ke arah bench. Minion mulai masuk. Anti-bench di arah belakang. Dan lihat berjuga bench. EVOS Legends. Fokus ke arah bench. Dan bench. Baik baca. EVOS Legends. Become champion. Oh my God. EVOS Legends become a legend. Oh my God. Sang bayi Banjar berhasil menjadi juara FPL season yang ke-7. EVOS Legends, the next level champion. Next Ini level dia. champion, sang Raja Galaksi yang kali ini kembali mendapatkan gelar juaranya setelah MPL season yang keempat. Mereka hilang menjadi runner up di MPL season yang kelima. Pulang
duluan di MPL season yang ke-6 dan di MPL Indonesia season yang ke-7 kali ini mereka menumbangkan Bigetron Alpha dan menjadi sang juara di laga yang sangat keras 4-2 dan EVOS Legends menjadi juaranya. Struggle. Sisa 7 bukan hal yang mudah untuk mereka. Bergerak dari arah bawah, kehilangan tempo, ditinggal oleh jungler, hilang harapan tapi ternyata Versing datang dari bawah, datang ke MPL, membuat permainan dari EVOS Legends mempunyai harapan dan akhirnya kali akhirnya. ini EVOS Legends become a legend. Wah, kemenangan untuk kedua kalinya. Selagi kita lihat, inilah deretan pemain. Dimanapun kalian berada, berikan tepuk tangan semeriah mungkin. Mana tepuk tangannya? Wow. Deretan player yang sangat membanggakan untuk para fansnya dimanapun. Wow. Lihat, di season kemarin Bayi Alien menjadi seorang juara. Dan di season 7 lahirlah Bayi Macan yang juga menjadi juara dari MPL ID season 7. Dan jangan lupa Luminaire Effect. Dengan hadirnya Luminaire kali ini, lihat apa hasilnya. Walaupun dia sering ngomong, aduh aku nggak compete, aku nggak bisa, ini segala macam. Chan, lu buktiin lu tuh bisa, Chan. El Profesor Luminaire dengan hashtag cuma Luminaire yang bisa. Ini dia moment of truth-nya. Sesaat lagi kita akan melihat bagaimana selebrasi dari EVOS Legend untuk pengangkatan pialanya. Oke, para pemain dari tim EVOS Legends, mereka sudah berada di depan satu buah piala yang sempat mereka angkat untuk beberapa orang, tapi ternyata Max sang KG memantapkan diri dan mewakilkan para KG lainnya di Grand Final dan bahkan masih menjadi salah satu offlaner terkuat di bumi. The strongest KG is real anti-match. Menjadi perwakilan dari para KG dan bahkan bisa dibilang ini benar-benar menjadi pembuktian. Yap. Terseok-seok di regular season. Tidak Oke. membuat mereka patah arah. Tapi kali ini kita bakal langsung lempar saja ke sana, langsung ada Bude Bongstar, langsung Bude Bongstar, take it away. Gitu,